Jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan hanya dalam kualitas personal tapi kelembagaan. Kalau personalnya kan contoh untuk gaji dan tunjangan, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan 2,2 miliar kurang lebih. Yang 28,8 miliar adalah biaya dana operasional. Dan itu kembali ke publik semuanya. Hanya yang memiliki otoritasnya adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pak Gubernur ke lapangan, Wakil Gubernur ke lapangan, ya di lapangan ada rumah yang roboh, kan harus diberikan santunan, kan tidak mungkin dimusrembangkan dulu dan seterusnya. Makanya dalam PP tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ya itu ada aturan bahwa untuk biaya dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 0,15% dari PAD. Ya alhamdulillah, PAD Jawa Barat termasuk PAD yang tertinggi. Tentu berkat support juga dari DPRD. Ya Kementerian Fiskal Jawa Barat ya salah satu yang terbaik di Indonesia. Dari kapasitas fiskal kita, volume APBD kita di murni 2025 ini 31 triliun lebih. Dan di dalamnya 19 triliun adalah pendapatan asli daerah, 63%. Provinsi yang lain, kabupaten kota yang lain, sebagian besar itu di bawah 30% kemandirian fiskalnya. Kita 63%. Jadi kalau kok angkanya 28,8 sesuai aturan dalam PP 0,15% dan 0,15% dari 19 triliun kurang lebih di angka 8 miliar lebih. Itu ya, teman-teman, sekali lagi yang 28 miliar kembali ke masyarakat, tapi yang memutuskannya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bisa dibayangkan, yang marwah kepala daerah di mana? Ke lapangan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya diatur dalam PP tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan itu pun sesuai dengan kapasitas fiskal, sesuai dengan PAD. Jadi kalau PAD-nya melempem, ya menyesuaikan. Nah, kinerja PAD kita, alhamdulillah. Saya juga harus laporkan ke teman-teman ini, bahwa fiskal kita sampai saat ini termasuk yang paling sehat. Belanja aparatur kita tidak melampaui 30%. Yang lain itu 40, bahkan ada yang 50%, teman-teman. Rakyat juga harus tahu dong, harus fair. Ya, pengelolaan fiskal kita, Pemda bersama DPRD, karena ditetapkan Gubernur bersama DPRD, sampai hari ini kategorinya sehat. Nah, kemudian untuk realisasi hari ini misalnya, dari kapasitas fiskal kita 30 triliun, ya per September, serapan kita 58,36% atau 18 miliar lebih. Dan itu salah satu terbaik di Indonesia, bahkan terbaik itu. Kemudian pendapatannya ya itu menembus 65,87% atau kurang lebih 20 miliar. Jadi likuiditas kita juga bagus, pendapatannya 65 lebih, belanjanya 58 lebih. Ini saya kira semata-mata untuk rakyat Jawa Barat. Bukan hanya kuantitatifnya, tentu kami pun sesuai arahan Pak Gubernur, jaga benar Pak Sekda, dengan KPD dan jajaran, kualitasnya. Teman-teman bisa lihat jalan-jalan provinsi terakhir, ya kemarin kami langsung, pada saat ada acara di Tasikmalaya melalui Jalan Sumedang Wado Pak, ke Malambong, lecir. Kemudian tiang-tiangnya juga, PJU-nya sudah dipasang dan bagus. Kemudian kami juga ke Subang, coba cek riset itu. Ada jalan yang Subang itu kan jalan provinsi. Jalannya lecir, PJU-nya juga sudah mulai dipasang. Silakan teman-teman lihat di lapangan. Kan kalau masyarakat mah harus kadele, karasa, karampa. Harus eces turjen. Saya kira seperti itu komitmen kami untuk rakyat Jawa Barat. Kalau personalnya kan contoh untuk gaji dan tunjangan, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan 2,2 miliar kurang lebih. Yang 28,8 miliar adalah biaya dana operasional. Dan itu kembali ke publik semuanya. Hanya yang memiliki otoritasnya adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pak Gubernur ke lapangan, Wakil Gubernur ke lapangan, ya di lapangan ada rumah yang roboh, kan harus diberikan santunan, kan tidak mungkin dimusrembangkan dulu dan seterusnya. Makanya dalam PP tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ya itu ada aturan bahwa untuk biaya dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 0,15% dari PAD. Ya alhamdulillah, PAD Jawa Barat termasuk PAD yang tertinggi. Tentu berkat support juga dari DPRD.
Ya, kementerian fiskal Jawa Barat ya salah satu yang terbaik di Indonesia. Dari kapasitas fiskal kita, volume APBD kita di murni 2025 ini 31 triliun lebih. Dan di dalamnya 19 triliun adalah pendapatan asli daerah, 63%. Provinsi yang lain, kabupaten kota yang lain, sebagian besar itu di bawah 30% kemandirian fiskalnya. Kita 63%. Jadi kalau kok angkanya 28,8 sesuai aturan dalam PP 0,15%, dan 0,15% dari 19 triliun kurang lebih di angka 8 miliar lebih. Itu ya teman-teman, sekali lagi yang 28 miliar kembali ke masyarakat, tapi yang memutuskannya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bisa dibayangkan, yang marwah kepala daerah di mana? Ke lapangan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya diatur dalam PP tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan itu pun sesuai dengan kapasitas fiskal, sesuai dengan PAD. Jadi kalau PAD-nya melempem, ya menyesuaikan. Nah, kinerja PAD kita, alhamdulillah. Saya juga harus laporkan ke teman-teman ini, bahwa fiskal kita sampai saat ini termasuk yang paling sehat. Belanja aparatur kita tidak melampaui 30%. Yang lain itu 40, bahkan ada yang 50%, teman-teman. Rakyat juga harus tahu dong, harus fair. Ya, pengelolaan fiskal kita, Pemda bersama DPRD, karena ditetapkan gubernur bersama DPRD, sampai hari ini kategorinya sehat. Nah, kemudian untuk realisasi hari ini misalnya, dari kapasitas fiskal kita 30 triliun, ya, per September, serapan kita 58,36% atau 18 miliar lebih. Dan itu salah satu terbaik di Indonesia, bahkan terbaik itu. Kemudian pendapatannya ya itu menembus 65,87% atau kurang lebih 20 miliar. Jadi likuiditas kita juga bagus, pendapatannya 65 lebih, belanjanya 58 lebih. Ini saya kira semata-mata untuk rakyat Jawa Barat. Bukan hanya kuantitatifnya, tentu kami pun sesuai arahan Pak Gubernur, jaga benar Pak Sekda, dengan KPD dan jajaran, kualitasnya. Teman-teman bisa lihat jalan-jalan provinsi terakhir, ya kemarin kami langsung, pada saat ada acara di Tasikmalaya melalui Jalan Sumedang Wado Pak, ke Malambong, lecir. Kemudian tiang-tiangnya juga, PJU-nya sudah dipasang dan bagus. Kemudian kami juga ke Subang, coba cek riset itu. Ada jalan yang Subang itu kan jalan provinsi. Jalannya lecir, PJU-nya juga sudah mulai dipasang. Silakan teman-teman lihat di lapangan. Kan kalau masyarakat mah harus kadele, rasa karamba, harus eces turjen.